Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofi Maulida dari kelas PGMI 5E dengan NIM 1262052111070 yang akan menjelaskan tentang strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuca MPDI. Nah, yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran IPS di MI atau SD perlu dilakukan strategi pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Beberapa strategi yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu menetapkan sasaran kegiatan pembelajaran, yang kedua pemilihan pendekatan belajar yang sesuai, yang ketiga pemilihan prosedur, metode, dan teknik belajar yang tepat, yang keempat penerapan norma-norma atau kriteria keberhasilan. Materi yang kedua yaitu tentang pengertian metode pembelajaran IPS MI atau SD. Metode adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Metode sangat penting dalam sebuah pembelajaran. Dengan adanya metode, pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien. Ada beberapa macam metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama yaitu metode cooperative learning. Metode cooperative learning merupakan metode pembelajaran yang berisi serangkaian aktivitas yang diorganisasikan. Pembelajaran tersebut difokuskan pada pertukaran informasi terstruktur antar siswa dalam kelompok yang bersifat sosial, dan pembelajar bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Yang kedua yaitu metode karya wisata. Ketika dalam menerapkan metode karya wisata, pendidik harus memilih tempat yang akan dijadikan objek. Objek yang dipilih harus sesuai dengan materi yang akan dibahas atau sesuai dengan tujuan suatu pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode tebak kata. Metode tebak kata dikemas dalam bentuk permainan tebak-tebakan antar peserta didik. Metode ini dilakukan dengan memaksimalkan keaktifan peserta didik. Yang keempat yaitu metode role playing. Metode role playing merupakan sebuah metode yang dikemas dengan sebuah permainan, dengan bermain peran sesuai dengan materi yang akan dibahas. Dengan bermain permainan yang dikemas dalam bermain peran diharapkan menimbulkan motivasi belajar peserta didik agar lebih bersemangat untuk belajar materi tersebut. Yang kelima yaitu metode contextual teaching and learning. Metode contextual teaching and learning merupakan suatu metode yang mengaitkan antara sesuatu dengan dunia nyata. Hal ini akan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Materi yang ketiga yaitu pengertian teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam menerapkan suatu metode tertentu. Pembelajaran IPS bukanlah mata pelajaran yang hanya mengutamakan hafalan. Akan tetapi mata pelajaran IPS bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta dan materi yang harus diingat dan dilaksanakan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti halnya strategi dan metode, ada beberapa macam teknik pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama yaitu teknik pembelajaran ceramah. Teknik pembelajaran ceramah adalah penjelasan dan narasi lisan oleh guru di depan siswa dan di depan kelas. Dalam teknik ini, seorang guru mendominasi dan menjadi subjek belajar, sedangkan siswa adalah objek pasif untuk menerima apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu teknik pembelajaran simulasi. Teknik pembelajaran simulasi dapat diartikan cara menyajikan pengalaman belajar melalui penggunaan situasi imitasi untuk memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu sebagai teknik pembelajaran yang meniru suatu peristiwa.
Dalam teknik ini mengedepankan kemampuan bekerja dalam tim, berkomunikasi dan berinteraksi adalah bagian dari keterampilan yang dihasilkan melalui pembelajaran simulasi. Itu tadi penjelasan tentang strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS MI atau SD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.